Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Al-Quran. Apa sebenarnya Al-Quran? Saudara, kita semua sepakat bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah atau perkataan Allah. Sekali lagi, kita semua sepakat pasti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah atau perkataan Allah. Kalau Al-Quran itu perkataan Allah, maka tidak seharusnya sekedar dibaca. Artinya jangan sekedar dibaca. Kita harus dengar dan kita harus memahaminya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mendengar dan memperhatikan, mendalami apa kata Allah itu yang sebenarnya. Subhanallah. Saudara, sering saya jelaskan bahwa Al-Quran itu tidak sekedar dibaca, tapi perlu pendalaman. Kita harus dengar dan kita harus perhatikan dan kita harus dalami sedalam-dalamnya. Apabila kita mendalami Al-Quran, semakin dalam kita mendalami Al-Quran itu, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Semakin dalam kita mendalami, kita ingin semakin dalam lagi. Kita ingin tahu. Kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus kita dengar, harus kita perhatikan, harus kita dalami. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara, sering saya katakan bahwa Al-Quran tidak semua bisa dimaknai secara harfiah. Seperti misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu sudah jelas, di situ dikatakan, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu Esa. Subhanallah, ini jelas. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Al-Quran itu banyak sekali kata kias di dalamnya. Artinya apa? Artinya apabila kita membaca Al-Quran itu, maka kita berkata-kata atau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Seperti tadi saya katakan bahwa al-ikhlas itu memang sangat jelas. Itu bisa dimaknai secara harfiah. Sangat jelas. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allah itu Esa. Artinya apa? Artinya Allah memberitahukan kepada Muhammad untuk meneruskan kepada umat-umatnya atau umat manusia bahwa Allah itu Esa. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Tuhan itu Esa. Subhanallah. Tetapi banyak kata kias. Seperti misalnya, huwal awalu wal akhiru, huwal batinu was sahiru. Di situ tidak ada penjelasan katakanlah wahai Muhammad. Tetapi dijelaskan dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Lalu apa makna? Apa maksud Allah mengatakan dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir? Allah dengan berkata siapa? Karena di situ tidak ada penjelasan katakanlah wahai Muhammad. Apa maksud Allah? Kenapa Allah tidak mengatakan aku yang awal, aku juga yang akhir, dan aku yang batin, aku juga yang zahir? Nah ini, subhanallah. Sekali lagi saya jelaskan bahwa apabila kita sudah membaca Al-Quran, berarti kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kata kias dalam Al-Quran itu. Makanya kita harus hati-hati. Seperti misalnya surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Lalu apa yang dimaksud Allah? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Subhanallah. Karena ini perkataan Allah. Kalau kita dalam ini, maka jelas ketemu bahwa apabila kita membaca Al-Quran itu, kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata-kata dengan sifatnya sendiri. Subhanallah. Demikian saudara, mudah-mudahan kita merenungkan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita bisa mendalami lebih dalam agar kita semakin rindu, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.